ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi yang tertulis di Lukas 24 ayat 46 itu bukan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, bukan di situ. Di situ aja sih salah pemahamannya untuk Pak Juma. Jadi teman-teman yang Kristen nggak menjawab dengan teliti. Pertanyaannya di ayat 46 kok dikaitkan di 44. Yesus mengatakan itu di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus Bang yang Zuma menyatakan. paham ya apa poin dari Bapak Adi? Kalau saya boleh ulangi Bang Zuma. Bapak ini membantah bahwa ayat 44 itu terkorelasi dengan ayat 46. Karena kalau di ayat 44 saya bacakan, ya berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, kata kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, Pak Adi membantah ini tertulis di kitab Perjanjian Lama, Bang Zuma. Monggo ditanggapi, Bang Zuma. Iya, baik. Nah, kalau misalnya dikatakan itu tertulisnya di kitab Perjanjian Lama, mungkin bisa disajikan datanya, Pak. Di mana di Perjanjian Lama dituliskan? Yang dikatakan Perjanjian Lama itu apa yang tertulis di Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur akan digenapi. Jadi semua yang tertulis mengenai Yesus. Tapi tidak dikatakan bahwa akan mati, bangkit pada hari ketiga. Bukan di situ tertulis. Jadi yang tertulis itu di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi bukan di kitab Taurat, bukan di kitab Mazmur, bukan di kitab Nabi dikatakan seperti itu. Disitulah nggak nyambungnya pertanyaan dengan jawaban itu. Jadi Pak Juma berharap bahwa kata-kata di ayat 46 itu ada tertulis di ayat 44. Ternyata bukan di situ tertulisnya. Yesus sendiri yang menyatakan, bukan nubuatan, tetapi Yesus sendiri yang menyatakan kepada Oke, mohon maaf Pak Adi. Dia, jadi yang dimaksud Yesus di 46 ini tertulis di mana kalau bukan di Perjanjian Lama? Tertulis di Matius 16 ayat 21. Oh, berarti kitab Matius sudah ada pada waktu itu. Waktu Yesus berbicara, kitab Matius sudah ada pada waktu itu. Maksud saya, yang di Matius 22:44 itu nubuat yang tertulis tentang Yesus yang ada di Perjanjian Lama, di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi. Ya, itu kan ayat 44. Saya paham. Saya paham, mungkin Bang Zuma masih menangkap gini Bang Zuma. Maksud Pak Adi itu gini Bang Zuma. Ayat 44 itu yang harus digenapi itu adalah semua nubuatan tentang Yesus. Oke, saya paham. Tapi di ayat 46 Yesus jelas-jelas mengatakan ada tertulis. Lalu saya tanya kepada Pak Adi, apakah yang dikatakan Yesus tertulis itu di kitab Perjanjian Lama? Bapak bantah. Oke, di mana? Bapak bilang di kitab Matius. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ketika Yesus sedang berbicara itu kitab Matius sudah ada? Sebenarnya semua kejadian itu sudah ada. Oke, cuma yang dilanjut sama Bang Zuma. Bang Zuma udah paham ya? Poinnya? Ya. Oke. Jadi ya salah satu kemudian cara untuk berkelit dari apa yang saya katakan tadi ya seperti ini. Tapi itu Bapak tidak akan tertolong, Pak. Kenapa saya katakan Bapak tidak akan tertolong? Kalau Bapak kemudian mengatakan saya yang salah terhadap Lukas 24 nomor 44 45 46. Oke. Mungkin saya salah di situ. Tapi bagaimana dengan Yohanes 10 nomor 34 yang mengatakan ada tertulis di dalam Taurat bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyamakan firman
maka dia adalah Allah. Di mana di Taurat tertulis itu, Pak? Yohanes 10 ayat 34. 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam Taurat kamu? Ada. Aku telah berfirman bahwa kamu adalah Allah. Allah huruf kecil ya. Iya, di mana di Taurat itu tertulis, Pak? Mazmur 82 ayat 6. Bukan di Taurat. Itu Mazmur, itu Taurat. Pak. Itu Taurat. Berarti Yesus salah. Mohon maaf aku jadi ikut. Kitab Taurat. Itu Taurat, Pak. Jadi Bapak mau memberikan pembenaran terhadap apa yang saya sajikan di Lukas 24 itu enggak tertolong, Pak. Belum lagi kalau saya bercerita tentang Matius 10 nomor 13, Matius 17 nomor 10, Yohanes 18 nomor 31, 1 Korintus 14 nomor 21, Galatia 3 nomor 11, Markus 1 nomor 2, Matius 7 nomor 17, Matius 17 nomor 10, Roma 2 nomor 23. Semua tidak ada sinkronisasi daripada apa yang kemudian dikatakan tertulis di Taurat, tapi ternyata bukan di Taurat tertulisnya. Tapi kalau iblis yang mengatakan di dalam Lukas ada tertulis, itu jelas tertulisnya ada di Mazmur, tapi dia tidak katakan ada tertulis di Taurat. Nah, kembali kepada Lukas 24 ini. Kalau Bapak ini mengatakan, saudara saya mengatakan bahwa ada tertulis dan tertulisnya itu di Matius, ya sama pertanyaan saya. Apakah betul ini sudah tertulis di Matius pada saat Yesus mengucapkan kata ini? Sementara data mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis. Semua yang tertulis, Pak. Tentang dia. Tentang aku. Ya, di dalam kitab tertulis. Taurat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi. Dan kitab Mazmur. Kalau kemudian ternyata tertulisnya ada di dalam Matius, pertanyaan yang kemudian yang harus Anda jawab, apakah Matius ini nabi? Baik, saya jawab. Silakan. Jadi di Lukas 24 ayat 44 itu yang tertulis di Taurat Musa dan di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu harus digenapi. Ya, sudah digenap. Nah, ketika Yesus kan bertanya Yesus, siapakah anak manusia? Ada yang berkata Elia, ada yang kita Yeremia. Jadi aku menurut kamu. Tapi Petrus bertanya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Setelah itu Yesus melarang murid-muridnya jangan mengatakan bahwa dia Mesias. Sejak itulah Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita, dia harus ke Yerusalem. Padahal belum ke Yerusalem ini. Tapi dia sudah tahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Harus menderita di Yerusalem dan dia harus disalibkan dan harus mati dan harus bangkit, dan itu sudah dikatakan kepada murid-muridnya padahal belum. Itu Pak Cuma. Iya. Jadi gini, kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa di dalam Lukas 24 itu tertulisnya adanya di Matius, itu yang saya pertanyakan tadi, Pak. Di sini diterangkan ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu kemudian diterangkan lagi, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, kalau Bapak larikan kepada Matius, berarti pada saat itu Matius sudah menulis. Itu harus dibuktikan secara akurat. Lalu kemudian ketika yang Anda katakan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, itu tertulisnya di Matius. Lalu kemudian Yesus mengatakan ada tertulis tentang aku, semuanya ada di kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Taurat Musa. Yang saya ingin pertanyakan di sini, Pak, apakah Bapak mengimani bahwa ada tertulis tentang anak Allah, di mana Allah akan mengirim malaikat agar kakinya tidak terantuk kepada batu, dan itu tertulisnya di Mazmur? Apakah ini untuk Yesus atau bukan? Ayo Pak, apakah
Mazmur 91 yang dikatakan oleh iblis, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apakah Yesus itu betul anak Allah menurut Bapak? Yesus memang anak Allah. Istilah anak Allah dengan Allah sama. Sama seperti kunci dengan anak kunci. Sama. Jadi anak Allah bukan berarti Allah beranak. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Kalau betul Yesus itu adalah anak Allah, ada nubuatan, Pak. Berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Lukas 24, ada nubuatan yang tertulis di Mazmur tentang dia. Ternyata kalau Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, berarti ini akan terjadi kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena Mazmur 91 jelas menerangkan tidak mungkin kemudian anak Allah itu dibunuh oleh manusia. Jangankan dibunuh oleh manusia, untuk terantuk kakinya saja kepada batu, Tuhan tidak membolehkan. Mazmur berapa? Mazmur 91, Pak. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi ke engkau. Di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi kalau dikatakan Yesus itu anak Allah dan nubuatannya ada di dalam Mazmur, maka benarlah apa yang terjadi. Engkau tidak usah takut kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan pada saat malam. Lalu dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya. Berarti Yesus betul terangkat ketika akan dibunuh. Dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Ini untuk Yesus, Pak. Karena Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan, harus tergenapi apa yang ada dalam kitab Mazmur tentang saya. Dan itu disahkan oleh Lukas, ya, yang ada dalam kitab Anda. Markus juga menerangkan, Lukas dan Matius juga menerangkan itu di Matius 4. Jikalau engkau anak Allah, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata itu diterangkan di kitab Mazmur. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti nubuatan 91 ini benar untuk Yesus. Maka dia tidak akan disalib, dan tidak akan bangkit, dan tidak akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Berarti kontradiksi. Baik, boleh saya jawab? Silakan. Monggo Pak Adi, silakan. Baik. Jadi memang ini tertulis tentang itu. Tetapi iblis tahu memang firman itu semua. Iblis kan bergaining di sini. Jika engkau sujud menyembah aku, ada sampai 3 kali pencobaan itu di sini. Jadi iblis menantang Yesus, kalau sujud menyembah iblis, maka ada 3 kali cobaan tadi. Kita bacalah di Lukas 4 ayat 10 sampai 11 tadi ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah
lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sisi ke bawah. Di sini iblis ingin mencobai Yesus agar menjatuhkan dirinya. Tetapi Yesus tidak mau ikut. Walaupun tahu bahwa malaikat akan menantang dia, tapi Yesus tidak mau konyol mengikuti apa kata iblis. Dengan adanya momen ini, makanya genaplah Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, ini termasuk Mazmur, akan digenapi. Maka ini sudah genap. Tetapi Yesus tidak mau mengikuti iblis. Jadi pemahaman Bapak ingin menyelidiki kitab suci Bible dengan mencari-cari yang salah. Sementara saya mencari yang benar. Bahwa benar ada nubuatan itu. Genaplah nubuatan di Mazmur 91 itu di Lukas 4 ini. Gitu Pak Juma, silakan. Baik. Nah, kalau Bapak mengakui bahwa itu adalah nubuatan untuk Yesus, berarti harus mengakui bahwa Yesus itu tidak bangkit pada hari ketiga, Pak. Bagaimana mungkin mau bangkit sementara Tuhan menjaga jalannya? Jangankan untuk dibunuh, ini jelas nubuatannya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jangankan dibunuh, mendekat saja, kena musibah saja, tidak. Kena tulah aja, tidak. Kalau Bapak mengakui, sesuai dengan pengakuan Yesus, bahwa ada di dalam Torah, di dalam Mazmur tertulis tentang aku. Dan itu harus tergenapi, kata Yesus. Berarti dia tidak mati, Pak. Bagaimana mungkin kemudian tertulis di Matius menurut Bapak bahwa dia akan mati di antara bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Sementara di sisi lain Anda mengiyakan nubuatan tentang keselamatan yang Tuhan rencanakan untuk Yesus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diselamatkan, diangkat dalam keadaan hidup, dikenyangkan dia dengan panjang umur sampai hari ini. Gimana, Pak? Baik. Jadi kemarin saya udah pernah ngomong juga, kenapa Yesus harus turun dari sorga. Ya, saya ceritakan lagi. Ketika orang Israel ingin diselamatkan oleh Allah melalui nabi-nabi, semua nabi ditolak. Akhirnya Yesus sendiri turun. Itu pun ditolak. Ketika nabi-nabi semua ditolak, Yesus diturun dari sorga untuk menyelamatkan hanya Israel saja. Makanya Yesus menyuruh muridnya yang 12 orang untuk menyelamatkan hanya Israel saja. Ditolak, dibunuh. Tapi pada hari ketiga bangkit, muridnya tinggal 11 karena Yudas Iskariot gantung diri. Mati. Nah, ketika muridnya 11, bukan Israel saja yang mau diselamatkan, tapi bangsa-bangsa lain. Nah, jadi bagaimana Tuhan menjadi manusia, prosesnya melalui kelahiran melalui Maria, tapi dia tetap anak Allah, tapi bukan anak Maria, bukan anak Yusuf. Posisi Yesus sebagai manusia untuk menyampaikan firman, menggantikan semua nabi-nabi. Dan sudah ditentukan apa yang harus Yesus alami dan terima. Mati, yang mati dagingnya, bukan rohnya. Ketika sebelum disalib, dia berseru, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Waktu itu dia penuh dengan roh Tuhan, roh kudus atau Bapa di surga itu harus meninggalkan dia. Maka Yesus yang mati di kayu salib itu adalah daging. Tapi roh gak bisa mati. Setelah dikuburkan, roh Yesus yang tidak bisa mati itu memberitakan Injil kepada orang-orang mati pada zaman Nuh. Pada hari ketiga bangkit, menampakkan diri kepada Maria. Maria nggak tahu. Menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Murid-muridnya nggak tahu bahwa itu Tuhan. Terakhir mereka menyadari bahwa itu Tuhan.
Jadi yang mati itu, yang terantuk itu adalah dagingnya, bukan rohnya. Yang selamat itu rohnya, bukan dagingnya. Terbukti walaupun ditusuk, dirajam, lambungnya ditikam, tapi tulang-tulangnya selamat. Tidak ada yang patah. Itu tertulis semua itu. Bagaimana kejadian-kejadian, momen-momen yang di kayu salib. Ada tertulis memang di kitab Taurat tentang Yesus, ada juga di kitab Mazmur sama kitab Nabi-Nabi, semua tertulis memang. Penyalipan juga ada di Mazmur, ada tertulis. Tetapi tentang dia harus ke Yerusalem, harus mati, harus disalibkan, itu perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya tidak mengerti. Setelah Yesus membuka pikiran murid-muridnya, maka murid-muridnya baru bisa mengerti. Demikian Pak Juma. Ya, jadi kemudian Bapak membangun sebuah cerita seakan-akan Yesus itu disalib, kemudian mati, kemudian bangkit. Tapi di sisi lain, di awal Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari Mazmur 91, sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Lukas 21 tadi, 24 tadi. Bagaimana mungkin kemudian ketika Yesus ini dipanjangkan umurnya, dikenyangkan, diperlihatkan keselamatan kepadanya, tidak kemudian kena musibah, malaikat-malaikat diperintahkan untuk melindungi dia, kemudian dia mati. Sementara argumen yang Anda bangun kemudian adalah yang mati adalah dagingnya. Tapi fakta di lapangan, Pak, dalam Lukas 24, ya, diterangkan bagaimana kemudian Yesus datang lengkap dengan jasadnya, bahkan minta makan dan dikasih ikan goreng. Jadi di mana rohnya? Sementara data yang ada dalam kitab Anda, Lukas 24 nomor 37, mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Apa jawab Yesus? Ketika diterangkan dalam nomor 39, nomor 40. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Ini Yesus yang mengatakan itu, Pak. Berarti yang ada di tengah-tengah mereka itu bukan roh. Kalau dia dipaksakan bangkit, berarti yang bangkit jasadnya. Sementara kata Bapak yang dibunuh adalah jasadnya. Rohnya tidak. Lalu kemudian yang dinubuatkan di 91 itu adalah Yesus sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan di sini adalah jasadnya, juga rohnya. Jadi semakin kontradiksi. Ketika Anda menutupi sesuatu dari apa yang saya ceritakan di awal, Lukas 24, nomor 44, nomor 25, nomor 46. Lalu kemudian sahabat saya mengatakan, tertulisnya di Matius, tapi Anda akan ditabrak dengan data-data yang lain. Ini fakta. Lukas 24, ketika kita lanjutkan datanya, orang-orang yang ada pada masa itu, murid-muridnya, menyangka melihat hantu. Nah, apakah betul yang dia lihat itu adalah hantu? Tidak. Yang dia lihat itu adalah Yesus secara utuh. Berarti yang terjadi di dalam 91, Mazmur 91, itu betul. Yesus tidak dibunuh, Pak. Yesus diselamatkan. Yang muncul kemudian bukan orang yang bangkit dari kematian, tetapi orang sesuai dengan data yang ada dalam kitab Anda, dia adalah manusia yang bangkit dari pingsan. Itu loh, Pak, yang ada dalam kitab Anda. Karena terjadi, ada penyaliban, ada pemakaman, lalu kemudian ada Maria datang mencari mayatnya, lalu mayatnya tidak ada. Yang muncul kemudian adalah di tengah-tengah muridnya di dalam Lukas 24 itu, sosok yang datang makan ikan goreng. Sementara, saya katakan kepada sahabat saya, Korintus 15, di dalam kitab Anda diterangkan bahwa kebangkitan seseorang itu adalah bangkitnya ruh saja sama seperti malaikat. Dia hanya ruh yang bangkit. Yang bangkit itu adalah tubuh rohania. 1 Korintus 15, 44, Lukas 20 nomor 36. Bahwa tubuh yang dibangkitkan setelah kematian adalah tubuh rohania sama seperti malaikat. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 4, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania.
Yang makan ikan goreng bukan tubuh rohaninya. Berarti Yesus tidak mengalami kebangkitan, berarti nubuatan Mazmur 91 tepat adanya. Dia tidak pernah dibunuh. Silakan. Baik. Jadi kalau soal disalib, ada saksinya kan, disalib. Jadi mau terangkan ketika dia mati, dikubur, di dalam kubur 1 Petrus 3 ayat 14. Saya bacakan sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dibunuh dia sebagai manusia. Itu pernyataan saya tadi, dagingnya, manusia. Karena roh itu tidak bisa dibunuh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, yang pada waktu Nuh, tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah. 1 Petrus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Tentang bangkit, Yesus telah bangkit itu di Yohanes 20, ketika Maria mau menyentuh Yesus, Yesus mengatakan jangan sentuh saya. Karena dia belum sampai ke Bapa. Artinya ada tubuh kemuliaan. Jadi bukan cuma roh, tetapi kita semua tidak akan mati, tapi seketika kita diubahkan, dapat tubuh kemuliaan. Pernah saya cerita bukan cerita, tapi nyatakan di grup ini tentang Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Orang-orang mati. Saya bacakan aja. Suara hilang. Wahyu 11. Lalu aku melihat suatu tahta yang besar dan dia yang duduk di atasnya dan di hadapannya lenyap. Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian. Ya. Pak Adinya kemana? Halo Pak Adi. Pak Adi. Where are you? Ke-mute nggak? Mana ini Pak Adi? Osti sana deh. Oh, termute. Ditanggapi aja Bang. Sorry. Oh, termute sorry. Pak Adi. Sorry. Termute. Oh, berarti yang saya bacakan tadi. Suara Bapak juga putus-putus. Benar nggak Bang Zuma? Suara Pak Adi putus-putus. Iya, dari tadi putus-putus. Iya Pak Adi. Mungkin langsung poinnya aja Pak Adi, biar enak kita dengarnya gitu. Yesus mati di kayu salib, dan disalib, sejarahnya ada cerita, ada kronologinya bagaimana Pilatus mencoba mengatakan. Signal Anda sepertinya bermasalah nih Pak. Suaranya itu kayak ngerobot gitu. Mungkin Bapak cari signal yang bagus dulu biar kita dengarnya enak. Benar nggak Bang Zuma? Iya. Sebentar saya keluar baru masuk lagi sebentar. Hati-hati Pak diculik ya Pak. Sebentar. Ya, yang penting Bapak jangan diculik ya sama kuntilanak.
Tapi ada malaikat kan? Kata Pak Juma ada malaikat. Oh, kami ada Pak. Setiap Muslim itu meyakini ada malaikat, tapi Bapak enggak kayaknya. Sebentar. Aku Hilang lagi. Aduh, lanjut. Silakan. Kalau bisa sih ada yang gantikan saya gitu. Siapa ya? Janganlah Ya. Bang, Abang hari ini punya tugas. Abang jangan kabur dari Pada tugas. ke gurunda semua larinya loh. Masalahnya temanya ini kan udah jelas. Pak Adi mengakui Mazmur 91 untuk Yesus, tapi kok tetap aja mengimani juga ada penyaliban, kan lucu. baik. Jadi Mazmur itu kan perkataan Daud ya, tulisan Daud, tetapi memang Ya. itu nubuatan untuk Yesus ya. Jadi Ya. waktu itu kan kejadian di Mazmur itu Daud yang berbicara, yang menulis, tetapi nanti ada nyambungnya untuk nubuatan. Jadi tentang malaikat itu, malaikat kan untuk mengawal orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu menurut kitab suci Bible. Jadi yang saya maksud tadi, Yesus disalib, Pilatus berusaha supaya Yesus tidak disalib. Aku tidak menemukan kesalahannya satupun untuk disalib. Itu perkataan. Jadi ketika Yesus Jadi disalib, gini, ada saksi, ada jadi bukti. gini Pak. Jadi gini, Bapak percaya Yesus itu yang dinubuatkan di Mazmur 91. Di Mazmur 91 Yesus tidak mungkin disalib. Tapi kenapa kemudian sekarang Anda bercerita tentang Yesus disalib? Bertentangan loh itu, Pak. Membuktikan bahwa Yesus disalib. Mazmur itu bukan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Siapa mengatakan bahwa dia nggak disalib di situ? Cuma di Lukas berkata akan diperintahkan malaikat menatang. Kalau kamu melompat akan menatang. Ya, di situ. Tapi tidak dikatakan kamu tidak akan disalib. Tidak kata salib di Lukas itu kata iblis. Pak, Itu coba kita baca deh. Oke, baik. Coba saya baca ya, Pak ya. Di Mazmur 91 diterangkan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu kemudian dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia akan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panda yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Berarti Yesus ini hanya menyaksikan adanya orang yang disalib selain dia, Pak. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Bapak mengatakan Yesus disalib, sementara nubuatannya malapetaka tidak akan menimpa kamu, Pak. Ini kontradiksi loh, Pak, antara Mazmur, ya, pengajaran tentang Yesus dan pengakuan Yesus itu adalah nubuatan untuk dirinya dengan iman Bapak sebagai seorang Kristen yang dinubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Nah, lagi-lagi lari ke sana. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia memanjatkan doa kepada Tuhan agar diselamatkan dari maut. Dan karena kesolehannya doanya dikabulkan. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia, betul. Karena memang Yesus manusia. Ya. Boleh saya jawab? Silakan, Pak, silakan. Malapetaka tidak akan menimpa Yesus, silakan. Yesus bukan manusia. Yesus adalah firman yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Oke, di situ. Kalau dikatakan Yesus manusia salah. Jadi kita tidak akan ketemu. Jadi wajar selama saya ikuti ini makanya nyambung. Kalau Yesus hanya manusia, baik Yesus dilahirkan oleh Maria. Bagaimana sejarah kelahirannya? Apakah hubungan suami istri? Gitu. Iya. Jadi kalau lu mengenai Yesus tidak menyambung, tidak ketemu. Iya. Pemahamannya kami semua mempertahankan keyakinan kami. Tulis. Jadi berarti
Berarti Adam dan Hawa juga ini bukan manusia ya Pak ya? Karena bukan dari suami istri ya Pak? Dan Hawa diciptakan dari debu tanah. Manusia pertama Lah, diciptakan dari debu tanah. Yesus di dalam Roma 1 nomor 3 juga berasal dari sperma Pak. Coba di Roma berapa? Roma 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Iya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Secara fisik memang dia keturunan Daud. Tetapi Nah, tadi Bapak katakan Yesus bukan manusia. Dia manusia sewaktu dia di bumi. Tetapi dari awalnya bukan manusia. Selama di bumi dia manusia. Setelah dilahirkan. Ya. Maka dengan matinya, dia sebagai manusia, dia membatalkan semua ketentuan hukum Taurat. Dengan matinya, dia berdoa sebagai manusia. Kan tadi di Ibrani berapa Pak? Berdoa sebagai manusia. Iya. Nah, sebagai manusia, manusia, ada manusianya di situ. Jadi saya berpendapat memahami karena firman itu Allah telah menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi selagi manusia, di bumi dia manusia untuk menyampaikan firman. Kalau dia menyampaikan firman dalam posisi sebagai Allah, Allah kan roh, tidak bisa kelihatan. Di sini letak perbedaannya sehingga akan nyambung. Iya, jadi Bapak mengakui bahwa Yesus itu memang dari sperma? Bukan. Bukan dari suami istri. Tapi Lukas, datanya ada loh Pak, Roma 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3 itu tidak dikatakan sperma. Oh, gitu ya. Adinda Kores, boleh tunjukkan original teksnya? Matius 1:25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Gurunda. Sekarang. Apa ininya? Dalilnya apa? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3, siap. Kita ke sini. Ikhwa yang di Translator Comment Center sebentar ya. Kita akan pindah dulu tangkap layar ke Chrome. Nah, kita ke sini. Roman 1:3 interlink. Ada yang minta share screen ya? Nih. Udah telat Dinda. Perito hio auto genomeno ek sperma benih dari sperma itu Pak, ya. Datanya Pak. Dari sperma Daud. Dar, selamat datang ke kebenaran. Itu data loh Pak. Kitab yang Bapak pegang itu lebih belakangan muncul daripada kitab bahasa Yunani. Baik, jadi kalau di Matius Injil ya, jadi Injil itu lebih akurat ketimbang surat-surat Paulus ya, tetapi imannya sesuai dengan tertulis bahwa dia bukan anak Daud, bukan anak Daud secara daging. Memang istilahnya dibilang di Roma 1 ayat 2, anak Injil Daud secara sperma. Injil ini telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Menurut daging diperanakan keturunan Daud. Tapi faktanya dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya adalah dari antara orang mati, bahkan ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Tapi faktanya, berarti ini tidak fakta Roma 1 nomor 3 ya? Nggak bisa Pak, kita nggak bisa nutup mata tentang data Roma 1 nomor 3 ini. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari manusia Pak, ibunya Maria gitu. Jadi Bapak mau lari kemanapun, Bapak nggak mungkin menyembunyikan identitas Yesus. Dia itu anak manusia. Dan lagi-lagi pengajarannya kepada Bani Israel, dia katakan dirinya sebagai anak manusia Pak.
Kita mau mengingkari itu nggak bisa. Di dalam kitab Anda disebutkan dalam kitab Yohanes, Yesus mengaku sebagai anak manusia 14 kali, di Markus 14 kali, di Lukas 27 kali, di Matius 30 kali dia mengaku sebagai anak manusia. Itu Pak. Lalu kemudian kalau Bapak mengatakan, oh Yesus itu seperti anak tangga, anak kunci. Kalau kunci berarti anak kunci tetap aja kunci. Nggak bisa gitu Pak. Kenapa? Karena banyak orang yang disebut sebagai anak Allah, anak Tuhan. Berarti mereka Tuhan semua dong. Efram anak sulungnya Allah. Berarti Efram juga berarti dia juga anak Tuhan. Berarti dia juga Tuhan. Jadi nggak bisa dipakai itu Pak. Makanya tadi sebelum Bapak masuk Pak Adi, kami membahas tentang Matius 23 nomor 15, di mana ada sekelompok golongan yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Dan lagi-lagi, kalau saya katakan bahwa Bapak sedang mempraktekkan itu. Menganggap Yesus itu adalah bukan manusia, tapi dia manusia. Saya sudah menunjukkan Mazmur 91 bahwa dia tidak disalib. Bapak tetap aja menunjukkan dia tetap disalib, dia mati. Sementara datanya di dalam Lukas 24:36, dia datang, Shalom Aleichem. Murid-muridnya terkejut karena menyangka melihat hantu. Gitu loh. Lalu kemudian di nomor 39, Yesus mengatakan, kenapa engkau kaget? Lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Berarti yang ada di tengah-tengah mereka ini adalah Yesus, manusia. Inilah aku, mengapa kalian ketakutan? Peganglah dan lihatlah ini tangan dan kakiku. Karena roh tidak memiliki daging dan tulang. Apakah ia ingin membuktikan kalau ia bangkit? Atau Yesus ingin membuktikan bahwa ia roh? Atau dia ingin membuktikan bahwa ia bukan roh? Jawabannya Pak, Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu bukan roh. Dia itu tubuh yang hidup. Artinya, Yesus tidak mati. Berarti benar apa yang dituangkan di dalam Mazmur 91 itu tadi. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Adapun penyaliban, terjadi penyiksaan di atas tiang salib. Itu betul, memang ada itu Pak. Di Al-Quran juga diterangkan itu. Penyaliban itu mutlak ada. Tapi orang yang diserupakan. Kalau Yesus sudah diselamatkan berdasarkan nubuatan itu tadi. Tapi penyaliban di tengah-tengah Bani Israel terjadi Pak. Islam juga mengakui itu. Tapi yang disalib itu orang yang diserupakan Isa atau Yesus. Yesus aslinya itu selamat. Malapetaka tidak menimpa dia. Penyaliban apakah terjadi? Terjadi. Islam mengakui, mengimani. Penyaliban itu terjadi. Tapi ketika berbicara mengenai Isa atau Yesus yang asli, dia tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Mendekat aja tidak Pak, apalagi sampai dibunuh. Makanya dia diselamatkan. Apa bukti diselamatkan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Diperlihatkan keselamatan Pak. Dan ini Mazmur 91 bercerita tentang anak Allah. Dan ternyata Anda mengimani Yesus itu adalah anak Allah. Dan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36 Anda akui bahwa ada tertulis tentang dia. Tapi faktanya Yesus lebih dulu di 34 menceritakan nubuatan tentang saya di Mazmur harus tergenapi. Harus tergenapi. Apa itu? Panjang umur aku, dikenyangkan aku melihat keselamatan dari Tuhanku. Itu yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Disalib, tapi bukan dia. Penyaliban terjadi, memang iya. Gitu loh Pak. Dari saya. Baik. Silakan. Jadi Bapak tadi bilang bahwa Isa tidak disalib, melainkan diserupakan. Itu kan Isa Pak. Jadi Ya. Isa dengan Yesus itu tidak sama. Yesus Kristus dengan Isa yang di Quran tidak sama. Jadi Yesus turun dari sorga. Diutus untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Itu Yesus. Isa tidak.
Disinilah letak perbedaan kita. Makanya saya perhatikan, saya nyimak selalu berdebat dengan keyakinan masing-masing. Ada tokoh bernama Isa di Quran, ada tokoh bernama Yesus di Bible. Yang Muslim memaksakan bahwa Yesus Kristus yang di Bible adalah Isa. Sementara yang Kristen menolak sebagian. Karena saya harus akui ada beberapa teman Kristen mengatakan sama. Dan saya pun bilang tidak sama. Karena Isa itu tidak disalibkan melalui yang diserupakan. Yesus lahir ada saksinya. Yesus disunat ada saksinya. Yesus dibaptis ada saksinya. Isa disunat ada nggak saksinya? Yesus dibaptis ada nggak saksinya? Isa disalib ada nggak saksinya? Itu makanya sebenarnya itu berbeda. Saya ada teman Kristen juga mengatakan sama. Tidak. Yesus lahir ada saksi. Isa Al-Masih lahir ada saksi enggak? Yesus lahir di kandang domba. Isa lahir di mana? Yesus dibaptis. Ada saksinya. Isa Al-Masih dibaptis ada saksinya enggak? Yesus disalibkan. Ada saksinya. Isa Al-Masih tidak disalib, tidak mati, tapi diserupakan. Yesus dikubur, ada saksinya. Isa Al-Masih tidak dikubur, berarti nggak sama dong. Jadi kalau kita Pak Juma dengan teman-teman yang Muslim memaksakan itu sama, kita tidak ketemu. Sia-sia. Demikian. Oke. Jadi kalau kemudian Bapak mengatakan ada saksi, memang kitab Bapak disusun atas pemberitaan saksi-saksi katanya. Memang betul. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, berarti Bapak harus mengakui dong bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri yang menerangkan ada ahli kitab yang membuat sebuah agama yang menyebabkan kemudian mereka masuk kepada agama ahli kitab, lalu kemudian mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Nah, yang saya tahu Pak, yang saya tahu di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang sesuatu yang mengajak kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia dilahirkan tanpa ayah, kemudian menyeru kepada Bani Israel menyembahnya kepada Allah saja. Nah, kalau misalnya Bapak mengatakan beda, yang Bapak jadikan acuan untuk menilai itu apa? Kan kitab Anda yang Anda pakai. Sekarang bagaimana perkataan orang-orang Yahudi sebagai tuan rumah yang didatangi oleh Yesus? Apa yang diceritakan tentang Yesus, Pak? Nggak ada kan? Di dalam kitab mereka, ada nggak dia menceritakan tentang Yesus? Nggak ada kan? Yesus hanya ada di Kristen. Tidak ada Yesus itu di dalam pengajaran Bani Israel, kecuali di kitab-kitab tafsir mereka. Menceritakan Yesus itu adalah anak haram, Yesus adalah orang yang direbus di neraka di dalam tinja mendidih, pengikut-pengikutnya adalah anjing. Itu Pak, di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Tapi kalau kemudian kita mau jujur-jujuran, antara pengajaran Kristen hari ini dengan pengajaran Al-Quran, ya, itu jauh lebih valid Al-Quran menceritakan Yesus daripada kitab Anda. Kalau di Al-Quran menerangkan, Yesus menyeru menyembah hanya kepada Allah. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Seruan itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga masih terekam di dalam kitab Anda. Yang jadi permasalahan sekarang, Al-Quran menerangkan tentang kesaksiannya Isa kepada Bani Israel, ya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Dia menerangkan itu kepada Bani Israel. Lalu kemudian yang saya pertanyakan, kalau di dalam persaksian dalam kitab Anda yang saya bahas tadi sebelum Bapak, Yohanes 5 nomor 36, Yesus bersaksi juga sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah. Nah sekarang di Kristen perbedaannya itu sangat jauh, di mana Kristen mengakui bahwa dia adalah firman, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira yang benar yang mana nih Pak?
Saya jadikan patokan kitab Anda saja. Yohanes 5 nomor 36. Aku bersaksi, kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bapa yang mengutus aku. Pekerjaanku adalah pekerjaan yang bersaksi tentang aku. Apa pekerjaan Yesus tentang dirinya? Bisa Bapak lihat di dalam Yohanes 17 nomor 4. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, artinya bahwa yang bersaksi tentang siapa Yesus adalah pekerjaannya. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Untuk apa itu dia lakukan? Untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sementara di Kristen, semua yang dilakukan oleh Yesus, itu dikatakan sebagai sisi keilahian. Kalau dalam Islam, yang dilakukan Isa, itu adalah pembuktian bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kalau di dalam pengajaran Yesus, di dalam kitab Anda, di luar konsep Kristen, apa yang dilakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan. Kesaksiannya, dia melakukan atas dasar dia utusan Tuhan. Di Kristen gimana? Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kapan Yesus ajarkan itu, Pak? Berarti memang ada yang makar terhadap pengajaran Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Makanya Yesus menyeru di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mencari orang, mentobatkan orang, dan orang setelah tobat itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Bapa mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tergenapi, Pak, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, saya kira cukup dari saya, Pak Dani ya, Pak Adi. Ya, kalau misalnya Bapak belum juga mau menerima apa yang saya katakan, yang pasti Yesus dinubuatkan menurut Yesus di Mazmur, dia tidak celaka malapetaka tidak akan menyentuhnya. Jadi yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus, yang kemudian dijajakan oleh ahli kitab untuk dituhankan oleh orang Kristen. Demikian dari saya. Boleh saya tanggapi? Silakan Pak, mungkin nanti habis ini ditanggapi oleh saudara-saudara saya yang Muslim yang lain. Silakan. Karena materi Bapak ini materi umum, teman-teman Muslim yang ada di sini juga jauh lebih memahami dari saya. Silakan Pak. Saya nyimak dulu. Tapi ya baik, yang diserupakan itu siapa dan di mana makamnya? Di mana makamnya? Kan mati. Yang diserupakan itu kan ada siapa namanya dan di mana makamnya? Siapa saksinya? Siapa yang memakamkannya? Silakan. Oke, baik. Nanti habis ini saya tanya juga pertanyaan yang sama ya, Pak ya. Oke. Nah, di Al-Qur'an itu diterangkan bahwa mereka tidak menyalib Nabi Isa. Mereka, Pak, mereka, bukan saya. Bukan umat Islam loh ya, Pak ya. Tapi mereka siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang menyalibkan. Dan Al-Quran menerangkan bahwa diserupakan bagi mereka. Jadi kalau Bapak ingin tahu diserupakan dengan siapa, tanya kepada yang menyalibnya. Karena kami tidak mengalami dan bukan kami yang diserupakan. Bukan kepada kami diserupakan orang itu. Diserupakan bagi mereka. Siapa mereka? Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Kalau Bapak ingin tahu diserupakan dengan siapa, tanya kepada mereka. Yang pastinya bagi kami, Nabi Isa alaihissalam itu berdasarkan berkesesuaian dengan Mazmur 91. Diangkat, dipanjangkan umurnya, dikenyangkan, dan menyaksikan apa yang terjadi terhadap orang-orang fasik. Nah, jadi mengenai kuburnya, Al-Quran itu datang bukan sebagai kitab biografi yang menjelaskan orang per orang. Kami tidak diterangkan yang diserupakan itu dikuburkan di sini dan lain-lain sebagainya. Itu jawaban saya, Pak. Mau terima ataupun tidak, itu jawaban saya. Al-Quran menerangkan diserupakan bagi mereka. Sekiranya saya ada pada masa itu, hidup pada masa itu, dan hidup di hadapan Bapak hari ini, ketika Bapak tanya diserupakan dengan siapa yang diserupakan dengan Yesus, maka saya akan menjawab kepada Bapak. Tapi sayangnya, saya bukan pelaku, dan saya tidak hidup pada zaman itu. Allah hanya menerangkan diserupakan bagi mereka.
Nah, saya juga ingin bertanya kepada Bapak mengenai saksi. Coba Bapak terangkan ke saya, sebut satu nama, karena kitab Anda mengatakan saksi, 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 saksi. Isa tidak ada saksinya, kitab Anda penuh dengan saksi. Saya ingin Bapak tunjukkan satu nama. Siapa saksi yang melihat mayat Yesus yang baring di kuburan, kemudian duduk, kemudian berdiri, lalu kemudian berjalan. Saya kasih referensi, Pak. Kebangkitan Yesus. Oke, siapa saksi yang melihat mayat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Silakan, sebutkan nama saksinya, Pak. Jadi artinya pemahaman Bapak kan bersumber dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus katanya bukan Yesus sih, Isa Al-Masih. Dan saya katakan tadi bahwa Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus. Di sini aja kita nggak nyambung, satu. Yang kedua, Yesus itu adalah firman disaksikan oleh Yohanes. Yohanes itu adalah utusan Allah. Yohanes 1 ayat 6. Jadi Yohanes yang menyaksikan bahwa Yohanes itu utusan Allah. Tentang kesaksian Bapak mengutip ayat Yohanes 5 ayat 36, sudah beberapa kali saya dengar. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus tentang ahli-ahli kitab yang Bapak saksikan itu, ahli Farisi itu agama. Ya, Hilang. Mau nanya kok hilang. jaringannya gangguan. Iya. Yuk, Brethren Adi silahkan dibuka lagi mute-nya, baru masuk lagi ini. Yuk, lanjut yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk. Ilmunya Bang Juma dikeluarin. Gimana? Ilmunya Gurunda itu kesaksian ini Yohanes lebih penting. Masih ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke, apa tadi ya? Saya tahu ini keadaan seperti ini ya. Terus saya jangan-jangan saya dikerjain di sini enggak? Astagfirullah. Oke, saya berbaik sangka dulu lah. Jadi itu kesaksian ya. Jadi Yesus datang bukan membawa agama. Garis bawahi itu. Yesus turun dari sorga, Yohanes 6 ayat 38, 39, 40. Yesus diutus Bapa untuk membangkiti orang mati yang bagaimana? Yang percaya siapa? Pada Jaringan Bapak gangguan, Pak. Putus-putus suaranya. Ya, diganggu lah. Jaringan mengganggu, selama ini lancarnya. Oke, terdengar. Maksudnya Bapak diganggu sama Roh Kudus. Oke, dengar enggak? Nah, timbul tenggelam, Pak. Timbul tenggelam, putus-putus. Ya, lanjut aja. Kami berusaha untuk memahami apa yang Pak Adi katakan. Silakan langsung kepada jawaban yang ditanyakan oleh Gurunda. Kita ada beberapa dia selengkap, saya selengkapnya. Ya, jadi agama katanya mentobatkan. Robot suaranya. Aduh, nggak jelas, Pak Adi, nggak jelas ini, serius ini nggak jelas. Nanti Pak Adi bisa ngulang lagi, nggak akan dipotong. Kalau bisa ke lantai 2 atau keluar rumah Pak Adi supaya hilang dia.
Itu kan Ya, Habis itu nanti kita yang di berusaha mati-matian ya. itu kata-kata abang ya bang ya. Kesaksian Yohanes. Iya, kesaksiannya Yesus yang terpenting, yang paling tinggi dari kesaksian Yohanes itu adalah dia utusan Tuhan. Ini ada kesaksian baru dari Kristen ini, yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Ya, Pak Adi sudah bergabung lagi dengan kita, Iva. Pak Adi, tolong kalau bisa ke lantai 2 rumah atau keluar supaya sinyalnya bisa makin kuat. Baik. Halo? Kedengaran? Kedengaran cuma kayak gitu ya, putus-putus. Rek-rek gitu-gitu loh. Ya, next time aja lah, timbang tergang yang lain, nggak nyaman kan. Itu dia. Ya, tapi gimana lagi? Kan aku ngomong nggak dengar, saya Itu capek. dia, makanya keluar rumah nggak bisa. Di luar pun sama aja nih ya. Enggak, beda-beda. Coba deh. Saya di perbatasan Bengkulu Padang, jadi bukan di kota saya. Ya. Iya, itu dia makanya keluar supaya supaya Tuhan menjamak Anda. Nah, itu jelas tuh. Itu bukan suaranya kayaknya. Halo, udah? Coba. Ya, udah. Lanjut. Udah jelas? Iya. Ya, Cakep banget. udah bagus. Gas. Jadi kesaksian tadi sudah tentang pengikut agama, ahli Taurat yang dimaksud itu ya orang Yahudi. Jadi Yesus tidak membawa agama. Bahkan pemimpin agama yaitu Nikodemus, pemimpin agama Yahudi bertanya kepada Yesus, bagaimana syarat masuk surga? Karena dia pemimpin agama tidak bisa tahu atau tidak tahu jalan ke surga. Jadi sama, agama tidak bisa membuat masuk surga. Bahkan ada ayat yang paling ekstrim di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tiada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu tertulis. Jadi ada beberapa lagi pernyataan-pernyataan yang berselancar itu, artinya bahwa Yohanes adalah utusan Allah menyaksikan siapa itu Yesus. Bahkan di Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia itu Yesus. Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kitab suci, ayat-ayat itu dibuat sedemikian rupa hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah terbuka mata rohani atau telah terbuka pikirannya. Jadi banyak juga Allah berkata, kamu tidak mengerti suaraku karena kamu bukan termasuk domba-dombaku. Ada juga pernyataan Yesus itu, kamu tidak bisa mengerti suaraku karena kamu bukan berasal dari Bapa. Ada seperti itu banyak. Demikian, Pak Hilman. Ya, ada yang mau nanggapi? Ya, Gurunda, kalau Gurunda udah mau istirahat silahkan di closing aja, aku kelanjutin. Iya, karena saya enggak mendengarkan siapa saksi yang melihat mayat Yesus bergerak dari kubur. Ya. Oke, Bang Adi, Oke, Pak Adi, ya. saya rehat dulu. Silakan dilanjut dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Makasih ya, Bang. Oke, Ya, makasih. Ya, Gurunda, selamat beristirahat sambil menyaksikan adindamu ini berdialog. Oke, Brethren Adi, ini aku ulangi. Yang tadi ditanyain itu kesaksian pas Yesus